Hai adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 5 SD atau MI bab 2 materi perbandingan dan skala. Nah, materi ini akan dibagi menjadi dua bagian adik-adik. Dan hari ini kita akan belajar bagian pertama. Nah, bagian pertama dari bab 2 yaitu tentang perbandingan nih. Yang pertama jarak. Jarak, satuan jarak. Nah, ini adik-adik merupakan satuan jarak. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini ada panah turun nih. Maksudnya turun satu tangga itu dikalikan 10 adik-adik. Jadi misalnya dari kilometer ke hektometer. Ini kan turun 1 ya, berarti itu nanti dikalikan 10. Lalu di sini ada tangga naik nih. Kebalikannya adik-adik, kalau tangga naik berarti itu dibagi dengan 10. Jadi misalnya nih dari milimeter ke sentimeter. Ini kan naik ya. Itu nanti dibagi adik-adik. Kita langsung ke soal ya, biar kalian tidak bingung. Contoh, yang pertama nih, ada 2 meter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kalian tetap ya pengerjaannya, acuannya mengikuti ini nih, mengikuti tangga ini. Dari meter ke milimeter, turun 3 tangga. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata turun 3 tangga adik-adik. Kalau turun itu dibagi atau dikalikan? Iya benar, dikalikan ya. 2 meter sama dengan 2 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Nah, karena tadi turun 3 tangga, maka 10-nya ini ada 3 kali adik-adik. Paham ya? Hasilnya yaitu 2000 mm. Jadi 2 meter sama dengan 2000 mm. Paham? Lanjut ke contoh soal yang kedua ya. 400 desimeter sama dengan titik-titik dekameter. Nah, kalian lihat nih, desimeter yang ini ya. Lalu ini dekameter. Nah, dari satuan desimeter ini ke dekameter naik 2 tangga. Hitung bersama-sama ya. 1, 2. Wah, ternyata benar adik-adik. Jadi 400 desimeter sama dengan 400 dibagi. Karena ini naik ya, makanya dibagi. Dibagi dengan 100. Tadi kan naik 2 tangga nih, berarti kan 10-nya ada 2. 10 kali 10 itu kan 100 adik-adik. Jadi 400 dibagi 100 sama dengan 4 dekameter. Paham? Mudah kan ya? Materi yang kedua yaitu tentang waktu. Nah, waktu di sini adik-adik ada satuannya nih. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. Kedua, 1 menit sama dengan 60 detik. Ketiga, 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, setelah kalian tahu tentang satuan waktu ini, langsung ke contoh soal ya. Yang pertama, 3 menit sama dengan titik-titik berapa detik. Nah, kalian lihat nih di sini. Menit ke detik, ini kan 1 menit ke detik sama dengan 60 ya. Karena di sini yang diminta 3 menit, maka 3 dikalikan 60. Hasilnya yaitu 180. Jadi 3 menit itu sama saja dengan 180 detik. Paham? Ke contoh soal yang kedua ya. 10.800 detik sama dengan titik-titik berapa jam. Nah, kalau lihat di sini adanya kan jam ke detik ya. Karena 1 jam sama dengan 3600 detik, maka kalau ditanya 1 detik
berapa jam, maka 1 detik itu sama saja dengan 1/3600 jam. Jadi dibagi adik-adik. Maka untuk soal ini seperti ini nih maksudnya. 10.800 dibagi 3.600. Paham? Kalau jam ke detik itu kan 3.600 dikalikan. Nah, kalau detik ke jam berarti nanti dibagi 3.600. 10.800 dibagi 3.600 hasilnya yaitu 3. Jadi 10.800 detik sama dengan 3 jam ya. Paham adik-adik? Mudah kan ya? Materi yang ketiga yaitu tentang kecepatan. Nah, kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus. Jadi di sini ada segitiga nih. Ini untuk mempermudah kalian mengingat rumusnya adik-adik. Yang paling atas ada jarak. Terus ada kecepatan, di sini ada waktu. Nah, kalau untuk mencari jarak, kecepatan dikalikan waktu. Jadi yang di bawah ini sama-sama dikalikan. Sedangkan kalau untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Yang di atas dibagi dengan yang di sebelahnya nih, yang ini. Lalu kalau untuk mencari waktu, yang di atas jarak dibagi dengan yang di sampingnya, kecepatan. Gimana? Mudah diingat kan adik-adik ya? Kita langsung ke contoh. Ayah mengendarai sepeda motor menuju rumah kakek menempuh jarak 81 km. Ayah memerlukan waktu 1,5 jam. Berapa meter per detik kecepatan sepeda motor ayah? Jadi di sini yang ditanya kecepatan ya, berarti rumusnya yang mana nih? Ya benar, yang ini ya. Kalau mencari kecepatan, yang di atas dibagi dengan yang di sampingnya. Jarak per waktu. Nah, sebelum kalian langsung mengerjakan, ini kalian perhatikan ya, di sini kan yang diminta meter per detik. Sedangkan di sini masih dalam bentuk kilometer sama jam. Berarti kalian rubah dulu adik-adik. Yang kilometer rubah ke meter, yang jam rubah ke detik. Paham ya? Berarti jawabannya, berarti langkah pertamanya yaitu dirubah dulu ya. Jarak sama dengan 81 km. Kilometer ke meter itu turun apa naik adik-adik? Ya, benar turun ya. Turun berapa? Turun 3 kan ya? Karena turun 3 itu kan berarti 10-nya dikalikan sebanyak 3 kali nih. 10 dikalikan 10 dikalikan 10. Berarti kan 1000. Jadi 81 dikalikan 1000 sama dengan 81.000 meter. Paham? Selanjutnya, waktu sama dengan 1,5 jam. Nah, tadi ini kan jam ke detik ya dimintanya. 1 jam itu kan sama dengan 3.600 detik. Berarti kalau diminta 1,5 jam berapa detik, tinggal dikalikan 3.600. Jadi langsung adik-adik, 1,5 dikalikan 3.600 sama dengan 5.400 detik. Mudah kan ya? Nah, ini kan udah sama nih, udah meter, ini udah detik jaraknya sama waktunya. Berarti baru kalian bisa memasukkannya ke rumus ini. Seperti ini nih maksudnya. Kecepatan itu kan jarak per waktu. Jaraknya ini tadi ketemu 81.000 meter. Per waktunya ketemu 5.400 detik. Hasilnya yaitu 15 meter per detik. Jadi, kecepatan sepeda motor ayah adalah 15 meter per detik. Gimana adik-adik? Mudah kan ya? Selanjutnya yaitu latihan soal nih. Nah, di sini kan ada latihan soal. Kalian kerjakan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal tentang materi ini
beserta nilai dan jawabannya. Jadi, kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Lalu, untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.